Oke, jadi di tugas video kali ini kita akan menjadi kuasa hukum tergugat dari suatu kasus yang ada di sini. Oke, setelah menganalisis narasi kasus tersebut, yang pertama yang harus kita lakuin adalah apakah tindakan Mokominfo itu bisa kita sebut sebagai putusan tun yang jadi objek sengketa. Ini tuh krusial banget karena kalau bukan ketun, gugatan kita dari awal itu harusnya langsung gugur. Nah, kalau kita buka pasal 1 ayat 9 di UU Petun, sebuah keputusan tun itu harus bersifat konkret, individual, dan final. Nah, di sini masalahnya kita tuh mulai kelihatan pemblokiran yang dilakukan Kominfo itu memang konkret dan nyata yang terjadi. Tapi individual ini tuh yang perlu kita pertanyain. Keputusan itu ditujukan ke platform, ke PayPal, Steam, Yahoo, bukan ke penggugat pelaku, pengguna, atau pekerja. Jadi secara hukum, penggugat bukan adresat langsung ketun itu. Mereka terdampak, tapi terdampak tidak otomatis berarti menjadi subjek langsung keputusan. Dari sudut pandang aku sebagai kuasa hukum tergugat, ini tuh sudah cukup untuk mengangkat eksepsi bahwa objek gugatan bukan merupakan ketun yang ditujukan kepada penggugat. Artinya, petun belum tentu punya kewenangan untuk mengadili perkara ini. Lalu, identifikasi para pelaku. Sekarang, kita lihat siapa sih para pihak penggugat di sini. Nah, penggugat di sini adalah pengguna platform, jurnalis, desainer grafis, serikat pekerja, pihak-pihak yang mengaku dirugikan secara tidak langsung. Dan ini langsung menimbulkan pertanyaan soal legal standing. Dalam hukum acara tun, penggugat harus punya kepentingan langsung, kepentingan yang secara hukum dilindungi dan dirugikan oleh ketun tersebut, bukan kerugian ikutan atau efek domino. Tergugat jelas, Mekominfo jelas sebagai pejabat tun yang mengeluarkan kebijakan pemblokiran ini. Ini tidak perlu diperdebatkan. Yang perlu kita sorot itu adalah apakah penggugat benar-benar punya alas hak untuk menggugat tindakan yang sejatinya ditujukan bukan untuk menggugat tindakan yang sejatinya ditujukan kepada entitas lain. Dari sisi tergugat, kita bisa angkat eksepsi error in persona, bahwa para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan ini ke petun. Lalu masuk ke eksepsi tergugat. Nah, di sini bagian paling penting dari strategi kita sebagai kuasa hukum tergugat. Ada beberapa lapis eksepsi yang bisa kita ajukan, dan idealnya salah satu cukup untuk bikin gugatan tidak diterima. Yang pertama, eksepsi kompetensi absolut. Kita bisa berargumen bahwa tindakan Mekominfo bukan ketun pasal 1 angka 9 karena tidak bersifat individual terhadap penggugat. Kalau begitu, petun tidak punya yurisdiksi untuk mengadili. Yang kedua, error in persona. Pengguna tidak punya kapasitas hukum untuk menggugat karena bukan pihak yang secara langsung dituju oleh Mekominfo. Ini beda dengan yang terdampak. Kalau semua yang terdampak bisa menggugat, kita bisa bayangkan betapa kacaunya sistem hukum administrasi kita. Yang ketiga, tindakan Mekominfo itu tidak dilakukan sembarangan. Ada dasar hukumnya yang jelas, yaitu PP nomor 71 tahun 2019 dan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 yang mewajibkan PSM mendaftar. Jadi ini bukan perbuatan melawan hukum, tapi ini penegakan regulasi yang sah. Strategi kita ajukan semua eksepsi ini secara berlapis. Salah satu gugur, yang lain tetap berdiri. Kita tuh tidak perlu menang di pokok,
perkara kalau bisa selesaikan di tahap eksepsi. Lalu kemungkinan adanya pihak intervensi. Satu hal yang sering luput di analisis itu tuh adalah kemungkinan adanya pihak intervensi. Dan di kasus ini peluangnya cukup besar. Siapa yang mungkin terintervensi? Pertama, platform digitalnya sendiri, PayPal, Steam, dan lainnya. Mereka punya kepentingan langsung atas putusan perkara ini karena menyangkut status operasional mereka di Indonesia. Mereka bisa masuk sebagai pihak yang membela diri atau justru mendukung tergugat karena pemblokiran menekan mereka untuk mendaftar. Lalu kemungkinan kedua, asosiasi industri digital atau lembaga perlindungan konsumen. Mereka bisa mengajukan intervensi untuk mewakili kepentingan yang lebih luas, baik mendukung penggugat maupun tidak. Lalu implikasi bagi tergugat dari sisi kita sebagai kuasa hukum tergugat, kehadiran pihak intervensi ini bisa jadi dua sisi mata uang. Kalau platform mendukung posisi tergugat, itu memperkuat argumen kita. Tapi kalau mereka justru memperkuat penggugat, kita harus siap dengan skenario itu. Lalu, kelayakan gugatan petun dan upaya administratif. Pertanyaan terakhir yang paling penting, apakah tepat kalau perkara ini dilanjutkan ke petun? Untuk menjawab ini kita tuh harus lihat dulu apakah upaya administratif sudah benar-benar ditempuh secara tuntas. Dari narasi kasusnya, para pihak memang sudah mengajukan keberatan administratif ke Menkominfo dan kemudian banding administratif ke Presiden. Sekilas ini tampak memenuhi syarat di pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan. Tapi, kita perlu cermati, apakah mekanismenya sudah tepat? Apakah sudah ada jawaban final dan definitif dari pejabat yang berwenang? Dari posisi kita bisa berargumen bahwa upaya administratif belum sepenuhnya selesai, terutama karena pemerintah sempat membuka kembali akses ke beberapa platform ini. Bisa diartikan bahwa tindakan belum final, dan kalau tidak final, maka belum ada ketun yang bisa digugat ke petun. Di pasal 7A UU AP menegaskan bahwa gugatan ke petun bisa diajukan setelah upaya administratif sudah selesai dan tidak memuaskan. Kalau ternyata memang masih ada ruang dialog administratif yang belum dimanfaatkan, itu bisa menjadi eksepsi prematur. Jadi kesimpulan besar dari analisis kita hari ini, sebagai kuasa hukum tergugat, kita punya argumen yang kuat untuk mempertanyakan kewenangan petun, legal standing penggugat, dan kematangan perkara untuk dibawa ke jalur litigasi. Tugas kita adalah memastikan tidak ada satu poin pun celah yang dilewatkan, dari eksepsi sampai ke pokok perkara.